makanya saat ini aja kalau saya itu ngaku kalau saya aktivis 98 saya malu karena saya nggak punya bukti. Iya. Yang saya dari kumpulan ribuan mahasiswa paling di belakang sendiri itu aja teriak-teriak. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi di Sekali Sore, salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial sekali, Mas Joko. Spesial pakai telur. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast untuk ngobrol kali ini. Jadi ini mungkin Mas Joko ini salah satu YouTuber juga ya. Nama YouTube-nya Saya sebagai kontributor di Kabar Handayani Files. jadi Podcastnya di pojok. ya. Jadi yang saya tertarik dari Mas Joko. Jadi kami sudah 2 kali ya, ini 3 kali ya kita ketemu, jadi kita sering ngobrol dan ternyata kita punya frekuensi ya cara pandang kita, dan saya pikir ini menarik gitu kan di tengah-tengah kehadiran teknologi, karena kebetulan Mas Joko ini juga seorang aktivis juga ya, aktivis jadi dia mengerti tentang dunia gerakan gitu kan, dari sebelum sampai masuknya era digital ini, dan saya melihat ini merupakan suatu masalah juga, walaupun saya tidak sebegitu banyak punya pengalaman seperti Mas Joko, artinya ya terlibat di dunia gerakan begitu ya. Tapi yang saya lihat selama ini begitu kan dari teman-teman gerakan yang dibangun oleh teman-teman ini dengan kehadiran teknologi ini seperti kebingungan gitu kan, bagaimana mereka memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan mereka selama ini, dan mereka mungkin karena gagah teknologi mungkin ya, tapi ini mungkin yang saya mau minta pandangan gitu kan, diskusi dengan Mas Joko, kira-kira gerakan ini seharusnya bagaimana sih untuk menyikapi kehadiran era digital ini begitu, Mas? Kalau menurut saya kehadiran teknologi ini sementara ini masih menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan sesuatu yang ingin diperjuangkan. Bagaimanapun semuanya harus balance. Siapa yang menerima dan siapa yang menyampaikan. Ketika kita itu paham teknologi, tetapi ternyata pemangku kebijakan atau orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan seperti yang kita inginkan sesuai dengan aspirasi kita itu tidak paham teknologi, itu juga percuma sebenarnya. Tetapi paling tidak melalui teknologi, khususnya media sosial ataupun dengan platform apapun, YouTube, Facebook, TikTok, paling tidak ada jejak digital yang juga bisa, ini yang mungkin tidak disadari banyak orang, bahwa ini bisa menjadi catatan sejarah. Gampangannya mungkin kalau orang Jawa ada ilmu titan. Kalau ilmu titannya orang Jawa itu sulit untuk dikonfirmasi lagi, karena hanya mengandalkan budaya tutur. Kali ini dengan adanya kemajuan teknologi ini sebenarnya ini akan lebih bisa terdokumentasikan bahwa saya pernah ngomong seperti ini, saya pernah menyampaikan ini, dan dia itu tidak peduli misalnya. Nah, itu akan menjadi catatan banyak orang yang kemudian bisa dibaca oleh anak-anak masa depan. Yang kemudian ini menjadi gambaran. Kemudian setelah ini fasilitas ini ada, apa yang akan kita lakukan? Setelah kita melakukan gerakan di medsos, apa kemudian dilakukan? Itu yang saya tahu. Paling tidak ada melalui jejak digital itu ada catatan khusus terkait banyak hal. Iya. Jadi ada jejak gerakannya melalui ini lebih kayak bagaimana untuk perang
perang narasi katakan begitu di Betul. ruang publik gitu Betul. ya, Betul. bagaimana memenangkan itu. Betul, mungkin. Tapi paling tidak dengan adanya media sosial di mana kita punya hak untuk menyampaikan sesuatu, itu juga kita juga harus bijak karena bagaimanapun sekali lagi ini akan menjadi jejak digital. Ketika apa yang kita lakukan buruk, ketika apa yang kita lakukan keliru, itu juga akan tercatat dengan api di dunia metaverse mungkin. Kalau dunia metaverse. Iya ya. Jadi kita juga harus bijak sih. Iya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Berarti yang tadi maksud Mas Joko ini soal kebijakan tidak mengerti soal atau gagap teknologi gitu kan? Bisa jadi karena keduanya harus balance. Yang menerima pesan kita juga harus tahu teknologi. Kita sebenarnya belum seberapa sih apa yang saya lakukan di dunia gerakan juga belum seberapa. Apalagi memanfaatkan teknologi yang ada sekarang sebenarnya belum seberapa. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan pasti landing page-nya itu pasti media. Benar. Kita bisa jadi hanya merespon apa yang dinarasikan oleh media. Oke. Bisa jadi media juga menggunakan apa yang kita lakukan sebagai narasi baik. Jadi sebenarnya ini kerjasama yang api sebenarnya. Iya. Jadi teknologi ini memberikan ruang yang sama untuk kita Betul. Saling tukar pikiran gitu kan, saling ya, mempermudah untuk apa yang mau kita sampaikan gitu kan ya, bisa didengarkan secara langsung tanpa harus kita datangi atau audiens di ruang-ruang Betul. ruang-ruang yang ya Ya inilah kemajuan teknologi, salah satunya memang ya ini. ya. Kita sekarang tidak harus langsung bertemu, kita tidak harus langsung mendatangi atau apapun. Kita bisa melakukan apa yang dulu kita lakukan secara offline. Oke. Sekarang bisa kita lakukan. Ya. Walaupun impactnya mungkin belum seberapa, tetapi sekali lagi ini akan menjadi catatan yang kemudian bisa jadi semakin menggelegar di masa depan. Oke. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Berarti dari Mas Joko sendiri melihat apa namanya di dunia gerakan gitu kan, sudah saya pikir sudah banyak gerakan-gerakan yang dilakukan gitu kan. Ini kan sekarang kan Mas Joko kan ke nge-YouTube juga gitu kan. Apakah itu ada kaitannya dengan gerakan yang dibangun di? Kalau mungkin seusia saya yang pernah mengalami tanpa teknologi internet, Oke. medsos, media sosial, YouTube, Facebook, TikTok dan lain sebagainya itu lebih kepada mengaktualisasikan apa yang dulu itu tidak terjejakkan. Gampangnya seperti ini. Dulu kita teriak-teriak, kita membawa banner dan lain sebagainya. Terus ketika teriak lantang dan akhirnya ketika yang menuliskan apa yang kita lakukan itu hanya media. Saya nggak mengatakan apa-apa, tetapi mungkin kekurangan untuk menjaga konten mereka. Itu setelah menjadi berita, setelah beberapa tahun kemudian itu dibuka adalah 404 konten not found atau seperti itu. Dan kita sekarang kita punya sendiri. Ketika media umum lah, saya nggak mengatakan mainstream ya, tapi media umum itu tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan database-nya. Paling tidak kita memilikinya. Itu jadi kalau di dunia gerakan, kalau orang seperti saya dan mungkin seusia kami ini lebih kepada untuk mengaktualisasikan ide-ide kita, pemikiran-pemikiran kita yang pernah hanya berhenti ya, di warung makan, di warung kopi, ngobrol di pos ronda, sementara kita berapi-api ngomongnya, tapi tidak terekam sama sekali, tidak bisa menjadi bahan resolusi ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang sama. Oke, betul. Dan ini tantangan juga untuk
anak muda sekarang ketika ternyata kita sudah merasa wah melakukan sesuatu tapi ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya kayak gitu itu yang kadang juga saya merasa masih kecil di dunia pergerakan tetap karena apa yang saya lakukan sebenarnya pernah dilakukan oleh orang lain. Hanya dokumentasinya mereka kalah. Wah, keren. Jadi kalau ngomong soal usia Mas Joko lebih ini ya. Saya sebenarnya setelah saya itu seharusnya sudah menjadi bupati. Kita dukung ya Bupati Kulon Progo next. Gunung Kidul. Sorry. Jadi artinya secara usia begitu ya, tapi mampu untuk mengadaptasi gitu kan dengan kemajuan teknologi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saya selalu memiliki prinsip begini. Okay. Kalau orang dulu itu menolak muda, menolak tua. Okay. Saya menolak ketinggalan. Saya selalu mencoba, walaupun tidak secara profesional atau secara khusus mempelajari apa yang diminati oleh anak muda. Okay. Paling tidak saya tahu. Saya tahu ininya kan kalau saya memahami teknologi dunia digital ini sebenarnya ini aplikasi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu di dunia offline. Jadi sebenarnya pengumpulan dokumentasi seperti ini pernah dilakukan oleh teman-teman yang suka menulis. Ya benar. Wujud gambar ini pernah dilakukan oleh teman-teman yang suka foto atau menggambar. Nah kebetulan sekarang kita memiliki semuanya. Kita itu sekarang kan lebih kepada overload fasilitas mungkin. Iya benar. Fasilitas kita luar biasa sekarang. Ya. Mau nulis, mau ngomong, mau foto, gambar bergerak, gambar diam, itu semuanya tersedia. Ya kemudian kalau kita hanya menulis saja, maka ya berhenti pada buku, pada tulisan-tulisan cetak. Di mana sekarang kita tahu banyak sekali yang sudah tidak mau membaca. Benar, sepakat. Nah, kita mencoba mengisi ruang-ruang ini. Dan saya yakin kok ini juga dimiliki oleh orang-orang tua yang kemudian dia juga masih mau membuka mindset. Mau menerima, sekarang ini yang diminati orang seperti ini. Itu yang harus, kalau saya sih, saya akan mencoba mengisi. Saya akan mencoba mengisi ruang-ruang itu sampai saya tidak mampu lagi. Siap. Jangan kalau Elon Musk itu kan ada kaosnya yang kaosnya yang Kupai Mars. Saya kalau bisa jangan cuma Mars. Saya juga kan apa yang dilakukan Elon Musk. Yang mana bisa kita tahu. Kita bisa memanfaatkan karena kalau kayak TikTok atau Instagram saya sudah pasti ketinggalan dengan orang-orang yang glowing di masa itu. Tetapi ide, gagasan, pemikiran kita itu masih sangat luas ruangnya untuk bisa kita tempatkan di media sosial. Tinggal bagaimana kemasannya ya. Betul. Kreatif pasti banyak teman-teman yang muda yang ini juga bisa untuk ini ya. Bisa mengakses. Apalagi ada anak muda. Sekarang ketika mereka bermain, mereka luar biasa untuk memahami teknologi, mereka tepat sekali. Benar. Pengalaman saya pernah juga alergi dengan TikTok. Saya pernah di TikTok. Saya baru hitung 4 minggu loh main TikTok saya. Saya sebenarnya punya akun TikTok lama sih, tapi hanya untuk melihat saja. Ketika saya melihat adanya hanya orang joget-joget kayak gitu. Apa ini kayak gitu? Benar, tapi ternyata itu menyadarkan saya bahwa ini tetap harus diisi. Kalau tidak nih isinya cuma joget yang kayak ini seperti itu. Dan ya itu saya tidak mau ketinggalan. Ya karena refleksi seperti itu. Iya. Ini diisi joget-joget tanpa. Maksud saya nggak mau joget dalam konteks joget pemikiran kita. Itu kalau di dunia gerakan ya paling tidak. Ya mungkin di TikTok atau di Facebook saya sering menyuarakan saya. Apa kemudian ditangkap oleh pemangku kebijakan? Monggo. Tetapi paling tidak saya punya catatan itu. Yang terbaru adalah kemarin ketika ada Isren dan Babi. Di tahun 2016 saya pernah menuliskan di Facebook saya
Kenapa sih Indonesia belum menggunakan narasi kuliner ya untuk memecah belah bangsa ini? Kan yang selalu kita bayangkan atau pikirkan atau yang selalu kita temui kan suku, ras, bahasa, agama, ya, agama kalau tidak. Siapa itu? Padahal kulinernya punya potensi loh untuk menjadi alat memecah belah bangsa ini. Karena kan ya dari suku dan agama itu saja kita sudah memiliki tradisi yang berbeda soal makanan. Benar. Ini bisa menjadi pemakai. Nah, 2016 saya menulis itu. Dan 2016 waktu itu belum begitu banternya ya isu yang akhirnya isu rendang dibawa ke ruang-ruang yang sensitif. Iya. Apakah kemudian itu salah ya? Enggak. Tapi ini sudah tercatat loh. Sekarang di Metaverse. Mungkin dulu pernah ada. Okay. Tapi karena tidak tercatat atau terdokumentasikan dengan baik baru sekali ini. Mungkin ya. Iya. Tapi di 2016 saya pernah menuliskan itu. Ini ada potensi untuk memecah belah gitu ya. Memakai api perselisihan dari makanan ya sebenarnya terbukti. Ternyata sekarang seperti itu. Iya. Dan satu lagi. Dengan media sosial. Oke. Yang kita rekam sendiri. Karena ya mungkin ya orang lain tidak berminat untuk merekamnya. Siapa sih lo? Iya. Tapi paling tidak ketika kita sudah memiliki rekaman sendiri di dunia pergerakan, paling tidak itu menjadi bahan evaluasi kita. Oke. Masih konsisten nggak sih? Suaranya masih semakin meningkat, baik level maupun isunya, atau sesuatu yang ingin dikritisi, atau masih stuck di situ-situ saja. Benar. Ini bisa menjadi bahan refleksi gitu ya, untuk mengukur sejauh mana kita sudah melangkah gitu ya. Betul. Dulu kita mungkin cuma meneriakkan tentang selokan atau jalan yang ternyata di markup misalnya. Apakah cuma angan seputaran itu? Apakah tidak ada yang lebih untuk bisa kita suarakan? Oke. Bisa ditilik lagi dengan catatan. Sekarang orang kan nggak sekarang aja sih, dari dulu sering mengatakan gini, aku pernah melakukan itu kok. Oke. Saya dulu sudah kok, tapi mereka nggak punya dokumen. Artinya mereka cuma klaim sepihak. Iya benar. Di masa depan itu nggak akan berlaku. Kita mau mengaku bahwa kita pernah melakukan ini tapi tidak punya bukti tidak terdokumentasi, tidak diakui juga. Itulah. Karena itu terjadi kalau saya sih, refleksi saya adalah pada ajaran leluhur kita. Oke. Ajaran leluhur kita yang api, yang bagus, yang membumi itu sering terlupakan. Benar. Dan menjadi perdebatan saat ini. Padahal dulu itu sudah disepakati. Iya, ini buruk. Oke. Nah, saya tarik di dunia pergerakan atau ya dunia aktivis. Ya kalau disebut aktivis saya kayaknya kok terlalu tinggi. Oh gitu ya. Terlalu tinggi. Saya di bawahnya para aktivis. Itu saya tarik itu. Ini juga harus diisi. Maksudnya ini juga harus terdokumentasikan biar tidak terjadi seperti apa yang terjadi dengan orang-orang dahulu, leluhur kita yang punya ajaran bagus tapi terlupakan karena tidak terdokumentasikan. Dan ini tantangan juga buat aktivis. Kalau mau menyuarakan, ya menyuarakan yang memang untuk orang banyak. Kalau untuk dirimu sendiri, resiko akan kamu tanggung sendiri. Iya benar ya. Jangan jauh-jauh ke sana lah. Kita lihat bagaimana kalau rekam jejak teman-teman aktivis 98. Mungkin Mas Joko mungkin bagian dari itu. Pernah. Tapi saya cuma sebagai pengekor saja. 98 itu karena ya kondisi. Iya. Artinya tidak terdokumentasi secara masif gitu kan. Betul. Terlalu. Makanya saat ini aja kalau saya itu ngaku kalau saya aktivis 98 saya malu. Karena saya nggak punya bukti. Iya. Saya dari kumpulan ribuan mahasiswa di belakang sendiri itu aja teriak-teriak. Saya pernah juga ikut dengan rombongannya Mbak Ratna Sarumpet yang itu. Iya. Saya pernah itu. Tapi ya ini tadi saya cuma sebagai
sebagai Simpatisan. simpatisan kayak gitu. Kalau saya mau ngomong, saya pernah jadi aktivisnya simpatisan atau militannya Mbak Ratna Sarumpait. Bukti saya mana? Saya tidak punya. Iya. Benar. Nah, hal seperti itu. Iya, artinya kan sejarah besar yang terjadi di Indonesia, terutama untuk gerakan mahasiswa ya, teman-teman pada 1965 sampai 19 terakhir ya, 1998 itu, artinya ini kan tidak terekam dengan baik gitu. Artinya ini kan ini yang sebenarnya kita kehilangan ya untuk teman-teman hari ini, bagaimana untuk membangkitkan semangat mereka sebagai pejuang muda ya, untuk terus menyuarakan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Yang jelas persoalannya kalau orang muda sekarang, setahu saya, bisa jadi salah karena ruang lingkup saya juga terbatas. Untuk memiliki literasi yang cukup untuk menyuarakan sesuatu. Persoalan anak muda sekarang, literasinya kurang. Dia hanya membaca apa yang terjadi di dunia maya saat ini. Tetapi kurang membaca apa yang tertulis di buku-buku seperti ini. Benar. Literasi mereka terputus, kehilangan di sini. Jadi mereka kadang mudah untuk dipatahkan dan lain sebagainya karena mereka tidak peduli lagi dengan bacaan-bacaan yang mungkin karena tidak punya basis pengetahuan ya, wawasan yang luas untuk bagaimana memfilter, bagaimana menganalisis setiap betul. Dia hanya terbawa oleh ya itu tadi lah, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan sesuatu yang baik, benar melalui dunia teknologi. Oke. Jadi sahabat kita semuanya, kita juga tahu bahwa Mas Joko juga penulis ya, selain suka menulis. Ya, saya juga sering foto. Nanti saya jadi selain apa sekarang kesibukan YouTube ya, menulis juga, terus fotografer juga ya. Fotografer ya, artinya kan itu tadi soal bagaimana gerakan ini begitu kan, teman-teman muda seperti pesimis begitu kan dengan kehadiran teknologi yang mulai mengalihkan pandangan teman-teman, pandangan kita generasi muda ini kan ya seperti pesimis. Mungkin saya bisa salah ya, ini bisa salah ya. Tapi kalau orang muda sekarang yang ingin menyampaikan sesuatu dengan cara pergerakan beliau ini, mungkin kalau saya menilainya bukan pesimis. Mereka bukan pesimis, tapi lebih kepada ya itu tadi, mereka kekurangan literasi. Bayangkan betapa terintimidasinya teman-teman mahasiswa yang kemarin sempat menyuarakan sesuatu yang dianggap salah oleh para tokoh Indonesia. Tetapi kalau saya mengambilnya bukan apa yang mereka tolak, apa yang orang-orang tua ini tolak. Yang kemarin kan sempat ada gerakan mahasiswa, kan Jokowi dan lain sebagainya kayak gitu, terus diintimidasi, pengetahuanmu kurang dan lain sebagainya. Mungkin mereka menganggap itu saya ternyata tertolak. Tetapi disinilah yang harus dipahami oleh orang muda bahwa ya perjuangannya seperti itu. Dulu teman-teman 98 yang bergerak keras itu juga ditolak kok. Apalagi melawan rezim yang waktu itu. Iya, mereka juga ditolak. Nah sekarang ketika mereka menyuarakan sesuatu dan ditolak, sementara literasi mereka kurang, ya langsung blunder, langsung mereka enggak lah, mereka enggak setuju dengan saya kok. Bukan enggak setuju, tapi alasanmu kurang kuat untuk menyampaikan itu, padahal semuanya kan tergantung alasan, dan alasan itu kan yang menguatkan dari literasi sebelum kita. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Ya, berarti kuncinya di sana ya. Artinya jadi saya selalu seperti ini. Tapi intinya seperti ini. Apa yang kita suarakan itu harus berbasis dengan data. Dan data itu harus kita dapat dengan literasi sebelumnya. Harus ada pembanding. Ini yang akan menguatkan. Ada yang menguatkan itu. Nah, kalau literasi masa lalu yang tidak terdokumentasikan secara digital ini terbawa di ruang sekarang ini, generasi akan kaya pengetahuan. Masalahnya kan aktivisme apa semua sekarang jadi mengambil kebijakan semua jadi DPR semua, itu masalahnya. Sudah
ada masa. Kalau saya itu melihatnya ya masanya akan seperti itu. Dia akan selalu mengulangi seperti ini. Nah, kalau anak muda ini ingin mengisi ruang-ruang itu, lakukan seperti apa yang orang-orang tua kita lakukan dahulu. Menyesuaikan dengan fasilitas yang ada saat ini. Sekarang terfasilitasi oleh teknologi, gunakan teknologi. Jadi iya itu salah satu untuk menciptakan ruang sendiri untuk bagaimana memperbesar apa ya narasi katakan sekarang kan bagaimana perang narasi di dunia digital. Betul. Apalagi kan Mas Joko juga kan suka nulis gitu kan. Ya. Dan artinya YouTube menjadi salah satu pilihan juga begitu kan, karena melihat ya teman-teman kita generasi muda ini ya, dan itu memang terbukti gitu. Artinya untuk minat bacanya memang sangat menurun sekali begitu ya. Dan ya kita coba untuk menjemput mereka begitu kan, jemput mereka untuk ayo kalian, masalah kita ada di sini. Nah, untuk sampai di sana ya kita harus punya ini. Ya, salah satunya itu dengan membaca ya, menulis. Nah, kerennya sekarang sih mungkin bagi orang-orang yang tidak peduli dengan impact dari teknologi ini, mereka keren apa sih? Ya kan? Tapi tidak apa-apa, biarkan mereka menilai seperti itu. Ini akan waktu kemudian yang menjadi. Apakah saya juga akan teriak-teriak seperti ini terus ketika ada sesuatu yang kurang pas? Oke. Ya enggak. Suatu saat saya juga akan diam. Suatu saat saya akan diam. Tetapi persoalannya adalah sebelum diam, apa sih yang bisa kamu tinggalkan untuk bahan refleksi orang-orang di masa depan? Kita masih mencari ilmu pengetahuan dari wayang. Melampau sekali. Kita masih mencari ilmu pengetahuan atau nilai-nilai filosofi kebudayaan dan ilmu teknologi juga dari relief-relief pahatan. Benar. Kita masih seperti itu. Dan ini yang harus dipahami juga oleh orang muda. Jangan meninggalkan yang kuno juga. Anggap kuno ya. Iya. Walaupun di masanya itu juga sophisticated, itu juga modern di masanya. Modern di masanya. Ya, itu. Kalau saya tetap kita masih belajar tentang kehidupan dari wayang. Iya. Kita masih mencari apa sih teknologi yang digunakan untuk membangun candi. Itu masa lalu. Kita tarik di alam pemikiran, ide, gagasan, wawasan. Itu melalui struktur atau sistem seperti itulah kalau saya. Iya, benar. Saya seperti itu. Apakah Pak Karno itu semuanya baik walaupun semuanya mencintai Soekarno? Enggak, pasti kita kalau kita membaca literasi yang panjang. Pak Soekarno, founding father kita, itu juga pasti memiliki ada kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang harus kita isi, bukan malah mau memperlebar kekurangannya. Ini loh, konsep ini yang mencoba saya sampaikan. Apakah Pak Harto sekarang ya banyak sekali orang juga yang mengancam Pak Harto? Apakah Pak Harto juga buruk? Ya. Kalau saya enggak, pasti ada baiknya. Nah, baiknya itu diperbaiki, lebih diperbaiki. Kekurangannya yaitu sebagai bahan refleksi kita. Percuma kita teriak-teriak anti korupsi, nggak taunya tetap saja melakukan sesuatu hal-hal yang kecil. Dan itu korup. Percuma kan? Korup tidak hanya uang kan, tapi berbagai hal. Termasuk ilmu pengetahuan bisa dikorup. Benar. Sejarah bisa dikorup. Benar. Ini tantangan sejarawan di masa depan. Ketika kita tahu seperti ini. Iya. Keren ini. Asik. Jadi di generasinya kami gitu kan, saya walaupun itu tidak banyak untuk terlibat di dunia gerakan, tapi mungkin Mas Joko mungkin punya pandangan begitu kan, bagaimana harapan untuk teman-teman yang gerakan ya, kita tidak mungkin langsung tinggalkan gerakan yang langsung itu tidak. Tapi harapannya kan perjuangan kita kan harus inginnya ada value itu kan, ada nilai-nilai yang kita capai. Betul. Nah ini kan sekarang kan ruangnya ini duanya ruang virtual dengan ruang konvensional atau apalah seperti itu ya.
Nah, ini kan selain kita melakukan gerakan massa gitu kan, untuk bagaimana untuk perang narasi di dunia di era digital gitu kan, ini kan sekarang ruangnya terbuka seperti salah satunya seperti ini ya, bagaimana kita ngobrol gitu ya dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, ini kan banyak teman-teman yang seperti apakah ini gagap teknologi ataukah memang mereka Saya lebih menyimpulkan daya juang, mental juang. Kalau saya melihat seperti itu, karena tidak sedikit orang yang sudah merasa menjadi pahlawan ketika mereka menulis status di media sosial. Saya sudah menyampaikan, hello, yang baca siapa, yang dengerin siapa, yang nulis siapa, Gitu. apa yang sudah Anda buktikan bahwa Anda Betul, legitimasi lah betul, seperti betul. legitimasi. Makanya ketika saya pernah, belum lama ini saya turun ke jalan untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Tidak perlu saya sebut di sini karena sepertinya sudah ada perubahan. Kenapa saya turun ke jalan di masa yang saat ini sudah digital? Karena saya tahu semua orang menulis. Semua orang sudah menulis, semua orang ngomong di media sosial. Tekanan yang belum terisi adalah ketika turun di jalan. Saya dengan beberapa teman masih melakukan cara yang konvensional. Dalam batin saya ketinggalan zaman banget ya. Sebenarnya saya ketinggalan zaman banget. Tetapi di satu titik ternyata saya menemukan kembali bahwa kolaborasi antara offline dan online ini memiliki daya dorong yang lebih kuat daripada hanya menggunakan satu. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Makanya sekarang jarang tuh Mas, yang namanya demo melibatkan ribuan massa kan jarang. Iya. Karena orang-orang sudah merasa menjadi pahlawan ketika mereka ikut bersuara menjadi buzzer misalnya. Saya mengiyakan dia kok. Saya mengiyakan inilah, saya mengiyakan tokoh ini, saya setuju dengan tokoh ini. Seolah dengan begitu sudah merasa berjuang. Padahal belum cukup kalau sekarang. Artinya tantangan untuk menyuarakan sesuatu, untuk menyampaikan aspirasi itu sekarang tidak cukup hanya sekedar nulis toh. Iya. Atau sekedar turun ke jalan toh. Ketika turun ke jalan toh, hanya turun ke jalan tanpa mengisi ruang teknologi yang ini, tanpa mengisi ruang dunia media sosial ini, ya percuma. Kita hanya akan jadi bahan bulian. Dan itu pengaruhnya luar biasa ketika kita dibully di medsos, ditangkap oleh tetangga kita atau teman-teman kita, itu menjadi gerakan yang secara tidak langsung mengintimidasi kita. Jadi kita makanya pesan saya untuk teman-teman muda yang masih memiliki simpati dan empati untuk mengkritisi sesuatu yang dirasa kurang pas. Semua orang harus dibenarkan. Semua orang harus dibenarkan. Kalau perlu. Kalian bawa dukun-dukun season. Ya itu. Pandangan saya seperti itu. Apakah pandangan saya ini benar? Ya belum tentu. Saya paling tidak. Ini saat ini sudah bisa dibuktikan. Saat ini sudah dibuktikan bahwa ruang digital dan ruang nyata di dunia nyata offline ini kalau berimbang misinya itu daya dorongnya luar biasa. Benar. Menarik, artinya dengan catatan jangan melupakan apa yang menjadi catatan masa lalu ketika tidak ada dunia digital, belum ada dunia digital, catatan masa lalu ketika belum didigitalkan, banyak Mas. Saya sejak 2009 saya mencoba mendokumentasikan isu yang ada di Gunung Kidul hampir semua. Inilah yang menjadi keresahan saya ketika saya membuka catatan-catatan saya itu, terus saya belum melakukan apa-apa ya terkait dengan yang ini untuk tanah leluhur saya. Gampangnya seperti itu. Kenapa sih saya sekarang ikut ngomong tentang rendang babi gampangnya? Kenapa sih saya jauh-jauh
Mumpung yang ini saja saya belum pernah ikut menyuarakan. Oke. Makanya saya yang tadi menyebut bahwa digital yang saya gunakan saat ini adalah mengaktualisasikan apa yang dulu tidak mampu saya suarakan. Artinya ini kan digital kan sekarang menyediakan ruang kan. Nah ini kan yang dulu sudah ada tapi tidak terdokumentasikan. Betul. Nah ini menjadi tanggung jawab kita, jangan sampai jejak-jejak itu hilang. Berhenti, iya, betul. Untuk generasi yang akan datang, jangan sampai. Betul. Ya termasuk kita itu harus menjaga sejarah bangsa Indonesia ini kan juga karena kita pernah membaca atau paling kita pernah mendengar Oke. apa yang belum pernah didigitalkan dulu. Apa yang Belum pernah didokumentasikan dalam bentuk digital di masa lalu. saya pikir banyak sih. Banyak. Termasuk momen-momen sejarah seperti kita tahu yang ada sekarang arsip nasional seperti apa namanya proklamasi atau hari lahir Pancasila atau lengsernya Soekarno 1965 gitu ya 1965 atau banyak sejarah-sejarah bangsa yang ya kita hanya mendengar atau mendapatkan melalui tulisan, tapi apa namanya dalam bentuk visual digitalnya kan belum ada gitu ya.